Oh, sumber bakat ya. Iya, memang masih tapi intinya sumber belajarnya pasti sudah pasti akan didesain lah supaya anak tidak hanya ya bebas gitu saya, karena memang kan kita seperti ketahui kalau di rumah biarkan bebas pasti mereka akan merasa bisa saya main-main, tapi nanti bagaimana ide ke depannya saya akan mencoba membaca dari beberapa referensi lagi supaya menambah ide-ide saya. Makasih. Baik itu ya. Intinya kalau terkait karakter tentunya sama seperti kuliah wawasan pendidikan, kita hendaknya mendesain pembelajaran yang mendidik ya. Jadi bagaimana kita sebagai seorang pendidik tentunya bisa mengkondisikan hal itu. Baik, itu saja mungkin. Selanjutnya dari Pak Dedi dan Pak Yeri. Ya, monggo Pak Yeri, silakan. Ya, saya tidak ada tambahan. Nanti biar dia belajar sendiri juga. Dengan karakter itu karakternya pembiasaan. Sudah jelas kan? Nah, saya nggak mau bahas lagi sudah. Biar dia yang pusing. Oke, silakan Pak Dedi. Ya, terima kasih Pak Yeri. Christine, ini kalau memang ini diangkat di disertasi sebenarnya masih banyak yang perlu dikaji ya, terutama melihat kondisi saat ini sebenarnya gimana karakteristik. Mereka disampaikan karakteristiknya secara umum ya, pembelajar 21. Tapi kalau karakteristik yang spesifik tentang mahasiswa dari IAKN itu seperti apa belum terlihat ya. Karena siapa tahu itu apakah sudah melampaui karakter yang sudah ada secara umum atau memang masih jauh kan gitu ya. Itu juga perlu dianalisis sebab mungkin di Ambon akan lain dengan di Jawa dan sebagainya. Kedua, tentang strategi yang disarankan, menjadi variable independen, gitu, dependent ya, menjadi variable yang terikat itu adalah flip classroom. Nah, ini juga apakah ini menjadi semacam inovasi yang bisa memecahkan masalah? Itu juga harus didasarkan pada analisis pembelajaran saat ini itu seperti apa, gitu ya. Kalau ini flip classroom itu berbasis digital atau online juga itu juga harus disampaikan sehingga nanti pemilihan variabel moderator itu juga kalau bisa juga kait masalah itu, jangan sampai jauh dari moda ya pembelajaran flip classroom tersebut. Nah, kenapa kalau gaya kognitif gitu kan? Padahal pembelajaran yang flip classroom itu lebih banyak ke masalah pengelolaan diri, lebih banyak karena dia harus belajar di luar kelas secara informal maupun yang ada di kelas secara formal misalnya. Nah, ini juga harus bisa didudukan persoalan dengan baik. Jadi ini masih menurut saya masih jauh dari hal yang bisa ditetapkan sebagai usulan disertasi. Tapi kekuatan yang saya ingin lihat tentang masalah pemberian karakter ini juga saya kira bagus ya. Cuman yang saya ingin tanyakan, yang ingin saya perkuat itu adalah di variabel independennya gitu ya, variabel bebasnya, di mana SR itu apakah menjadi hasil belajar ya, dipengaruhi oleh treatment misalnya oleh flip classroom disebut dan juga dipengaruhi oleh gaya kognitif. Nah, itu juga harus dilihat ya sebab SR bisa saja jadi menjadi variabel moderator. Menurut saya apakah tidak langsung tadi disampaikan dengan kemampuan 4C, mungkin salah satunya adalah kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah misalnya ya, yang paling kalau penting kalau mau juga ya misalnya berbasis project itu menghasilkan produk dan sebagainya ya, create. Nah, itu saya kira menurut saya perlu dianalisis lebih lanjut sehingga ide ini betul-betul nanti didasarkan tidak hanya sekedar kajian literatur, sumber-sumber dari jurnal yang saya mintakan, tapi juga analisis lapangan yang menurut saya perlu terlihat lebih jelas ya, karena nanti bisa mewarnai tentang SOTA-nya ya, state of kebaharuan ya, perkembangan aplikasi atau perkembangan keilmuan ya, state of the art-nya dari penelitian ini sehingga muncul nanti kira-kira novelty-nya apa. Jadi kalau memang ini kaitan semua ya, nanti kalau misalnya
ada ide penelitian, maka kalau bisa hal yang paling pokok dari kajian ini pertama adalah tentang fakta-fakta yang ada di lapangan seperti apa, ya. Kedua, permasalahan pokoknya itu sebenarnya apa yang ingin dikaji, kemudian memunculkan inovasi berupa strategi atau model atau apapun itu harus ditunjang dengan riset-riset terdahulu yang pada akhirnya itu menggambarkan perkembangan keilmuan dari inovasi yang ada muncul itu, gitu ya. Misalnya tadi flip classroom ini seperti apa, gitu ya. Apakah efektif atau tidak efektif itu harus dikaji berdasarkan sumber-sumber penelitian terdahulu sehingga bisa menghadirkan semacam gambaran inilah perkembangan keilmuan tentang strategi pembelajaran flip classroom, gitu ya. Nah, setelah itu baru muncul kemudian inilah alasan mengapa penelitian ini perlu dan pada akhirnya kira-kira hasilnya nanti seperti apa sebagai novelty dari penelitian ini. Jadi kira-kira itu ya sederhananya kalau memang kajian yang ada sekarang ini betul-betul nanti diarahkan untuk disertasi. Tapi kalau ini kajian hanya sekedar merujuk pada misalnya concern tertentu pada satu tema, silakan saja bisa bebas. Tapi kalau sudah langsung menyangkut masalah ide penelitian, menurut saya hal-hal tersebut tadi ya yang paling pokok ya dalam kajian ini nanti baru diarahkan ke metodologi dan sebagainya. Tapi saya kira itu yang perlu nanti dikembangkan oleh Christine ya. Tapi ini saya kira bagus ya. Saya sudah beberapa kali penelitian tentang flip classroom ya. 3 kali tidak berhasil, tapi yang 1 kali berhasil. Ternyata yang paling sederhana dari flip classroom itu bagaimana mereka tadi mengelola diri dengan cara belajar di luar kelas, di balik gitu ya, dengan di dalam kelas atau secara formal dan informal itu betul-betul didesain secara khusus. Nah, salah satunya diikat dengan menggunakan media sosial. Nah, dengan media sosial walaupun dengan WhatsApp gitu, ternyata baru bisa berhasil pada saat penelitian di teknik ya, di mata kuliah belajar pembelajaran. Sebelumnya belum berhasil. Nah, ini juga tolong dikaji oleh Christine tentang flip classroom ini ya. Bagus idenya, tapi tadi kira-kira yang diketahui oleh Christine tentang flip classroom ini seperti apa perkembangan keilmuannya. Seperti itu. Oke, saya kira itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Baik, Saya akan melanjutkan presentasi saya terkait desain pembelajaran yang saya desain pembelajaran yang saya rancang ini itu ditujukan untuk pembelajaran tenun ikat Sumba. Nah, tentunya kalau dalam desain pembelajaran, kalau menurut Prof. Pun itu ya setidak-tidaknya ada 5 hal yang tentunya kita harus bicarakan. Yang pertama tentang analisis, tujuan, strategi dan media, materi, dan juga evaluasi. Nah, terkait dengan analisisnya tentunya saya pikir tidak perlu dijelaskan secara lebih detail lagi. Tentunya disrupsi teknologi itu adalah peluang dan tantangan yang tentunya harus kita siasati sehingga disrupsi teknologi ini tidak membuat kita terdegradasi ataupun dalam konteks pendidikan tentunya tidak membuat pendidikan bisa menuju ke arah yang lebih buruk. Jadi tentunya kita harus mensiasati disrupsi teknologi ini. Yang berikutnya tentunya ada analisis terhadap paradigma dan prinsip pembelajaran abad 21. Kalau menurut Kemendikbud tentunya paradigma pembelajaran abad 21 itu adalah menekankan pada kemampuan pembelajar ataupun kemampuan siswa dalam mencari tahu informasi dari berbagai sumber, terus merumuskan permasalahan, terus berpikir analitis, dan tentunya kolaboratif dalam menyelesaikan permasalahan. Ini menurut Kemendikbud. Jadi tentunya paradigma pembelajaran abad 21 yang diharapkan seperti itu. Terus kalau bicara tentang prinsip pembelajaran abad 21, misalnya dari BSNP itu mengatakan bahwa sekarang itu pembelajaran harus berpusat pada siswa, bukan lagi pada guru. Terus dari pembelajaran yang sifatnya pasif menuju pembelajaran yang harus aktif untuk menyelidiki, dan tentunya banyak prinsip-prinsip pembelajaran abad 21 yang tentunya kita sudah pelajari bersama. Kalau menurut Nichols, tadi sudah disampaikan oleh Christine, jadi pembelajaran itu harus kolaboratif, harus disesuaikan dengan konteks masyarakat, terus harus berpusat pada siswa, dan tentunya hal-hal lainnya yang bertalian dengan paradigma dan prinsip pembelajaran abad 21.
Yang berikutnya tentang analisis tentang keterampilan abad 21. Nah, saya mengerucutkan keterampilan abad 21 ini menurut Fadel dan Trilling itu 4C yang kita sudah kenal, yaitu kreativitas, critical thinking, kolaborasi, dan komunikasi. Nah, itu tentunya yang menjadi pusat perhatian dalam ide desain pembelajaran ini, yaitu keterampilan abad 21. Dan tentunya diharapkan dengan disandingkan dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi lainnya seperti metakognitif dan keterampilan berpikir tingkat tinggi lainnya. Yang berikutnya tentu juga ada analisis terhadap eksistensi budaya di tengah disrupsi teknologi. Jadi di tengah masifnya perkembangan sains dan teknologi, maka tentunya budaya yang di dalamnya ada nilai-nilai kehidupan, ada nilai-nilai kemanusiaan, tentunya juga harus menjadi perhatian kita bersama, jadi perhatian pendidikan yang tentunya adalah poros utama untuk menginternalisasikan nilai-nilai kebudayaan ataupun nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Yang berikutnya tentunya ada analisis tentang pembelajaran muatan lokal tenun ikat Sumba. Nah, kaitannya dengan konteks eksistensi budaya tadi, tentunya di Sumba itu muatan lokal tenun ikat Sumba itu sudah mulai terlupakan, khususnya untuk generasi muda ataupun siswa. Mereka sudah mulai melupakan budaya Sumba, dan tentunya salah satu indikator itu ya mungkin sudah banyak siswa yang tidak bisa membuat tenun ikat Sumba, tidak bisa memaknai fungsi tenun ikat Sumba itu maknanya apa, corak budayanya bagaimana, dan hal-hal lain yang tentunya bersesuaian dengan eksistensi budaya Sumba. Nah, selanjutnya tentunya tujuan ini bicara secara umum. Pembelajaran yang didesain ini tentunya pembelajaran yang berparadigma abad 21 dan mengoptimalkan keterampilan berpikir tingkat tinggi seperti metakognitif dan juga keterampilan abad 21 siswa seperti yang tadi sudah dijelaskan. Dan berikutnya tentunya juga bertujuan untuk mengoptimalkan pelestarian budaya Sumba lewat tenun ikat Sumba. Nah, yang berikutnya terkait dengan strategi dan media yang akan digunakan. Yang pertama, pendekatan yang akan saya gunakan untuk desain pembelajaran ini yaitu pendekatan heutagogi. Nah, ini pendekatan heutagogi ini secara sederhana dimaknai sebagai sebuah pendekatan yang menempatkan siswa itu untuk mandiri ataupun memiliki kemandirian dalam mendesain pembelajarannya ataupun merancang hal-hal yang terkait dengan proses belajarnya. Dan tentunya guru ataupun pembelajar di situ hanya berfungsi sebagai fasilitator. Jadi pendekatan heutagogi ini sekarang cukup populer juga dijadikan ide-ide riset ataupun ide-ide penelitian. Jadi intinya pendekatan heutagogi ini memberikan kemandirian kepada siswa untuk terlibat aktif dalam mendesain proses pembelajaran mereka sendiri ataupun menentukan cara belajar mereka dan hal-hal yang berkaitan dengan cara belajar mereka. Ini dalam artikel Hayes 2016 itu yang berjudul Heutagogy, a Holistic Framework for Creative 21st Century Self-Determined Learners, dijelaskan bahwa heutagogi itu merupakan kerangka belajar yang pada dasarnya menjadikan pendidik hanya berperan sebagai fasilitator atau pengontrol jalannya pembelajaran. Heutagogi itu menekankan pembelajaran yang berpusat dan ditentukan sendiri oleh siswa itu sendiri, di mana siswa memiliki otonomi penuh dalam menciptakan pembelajaran yang aktif, proaktif, dan menyenangkan bagi dirinya sendiri. Jadi esensinya memberikan kemandirian, memberikan kebebasan kepada siswa untuk mendesain pembelajaran sendiri. Terus pelaksanaan pembelajarannya itu tentunya yang pertama itu dilaksanakan secara blended learning. Nah, ini tentunya ada kaitannya juga dengan analisis daerah tempat di mana ide desain pembelajaran ini akan dilaksanakan. Itu dilaksanakan di Sumba Tengah, dan tentunya Sumba Tengah itu masih merupakan daerah ya semi urban lah, ataupun bisa dibilang urban rural. Jadi belum maju seperti Malang yang sudah merupakan daerah urban, tapi masih merupakan daerah pedesaan. Jadi saya pikir pembelajaran blended learning inilah yang cocok, di mana
pembelajaran bisa dilaksanakan secara tatap muka langsung ataupun secara online, face to face ataupun secara tatap maya, dan di dalamnya nanti ada asinkronus ataupun sinkronus. Yang berikutnya pembelajaran juga dilaksanakan secara microlearning. Microlearning ini juga hal yang baru saya pelajari juga, dan tentunya itu kita dapatkan waktu waktu kuliah baru waktu kuliah adaptif. Jadi microlearning ini adalah pembelajaran yang dilaksanakan dalam waktu yang relatif singkat. Nah, ini juga tentunya didasarkan pada analisis karakter siswa abad 21 itu yang rentang perhatiannya pendek. Jadi mereka itu tidak suka pembelajaran yang relatif yang lama atau pembelajaran yang membosankan. Jadi mereka lebih senang pembelajaran yang cepat, praktis, dan tentunya microlearning ini kalau diartikan itu adalah pembelajaran yang dilaksanakan dalam skala kecil. Jadi konten materinya juga disusun menjadi bagian-bagian yang kecil, disajikan dalam skala yang kecil. Pembelajarannya juga dilaksanakan dalam waktu yang relatif singkat. Jadi nanti pembelajarannya akan seperti itu. Terus model pembelajaran yang akan digunakan dalam desain pembelajaran ini adalah integrasi design thinking dalam project based learning. Jadi saya pikir design thinking juga Bapak dan Ibu sudah pelajari juga waktu kuliah itu ya, waktu kuliah mobile. Jadi design thinking adalah metode pemecahan masalah yang inovatif. Kalau project based learning saya pikir saya tidak perlu jelaskan. Jadi tentunya project based learning kenapa dipilih di sini, karena ini adalah model pembelajaran yang direkomendasikan untuk model pembelajaran abad 21. Dan tentunya dalam kurikulum Merdeka Belajar juga project based learning ini menjadi salah satu model pembelajaran yang direkomendasikan. Jadi project based learning, kalau referensi yang saya baca itu model pembelajaran yang sesuai ataupun kompatibel dengan abad 21 itu seperti project based learning, problem based learning, dan model-model pembelajaran yang tentunya memberikan otonomi atau memberikan kebebasan kepada siswa untuk mengkonstruksi pengetahuannya. Yang berikutnya, jadi model pembelajaran yang akan digunakan ini integrasi design thinking. Design thinking tentunya ada 5 tahapan seperti yang Bapak dan Ibu juga sudah ketahui, dan tentunya diintegrasikan dalam project based learning dengan pendekatan heutagogi untuk pembelajaran tenun ikat sumba seperti itu. Nah, yang berikutnya learning management system yang digunakan yaitu Moodle ataupun Google Classroom. Nah, ini kalau Moodle saya belum cukup familiar ataupun belum terlalu, saya hanya mengecek kelebihan dan kelemahannya. Tetapi juga kalau dalam konteks daerah tempat dilaksanakan ide desain pembelajaran ini, mungkin Google Classroom yang tentunya akan lebih dipilih ketimbang LMS Moodle. Terus berikutnya perangkat yang akan digunakan itu ya pasti banyak lah, Zoom, smartphone paling utama. Berdasarkan analisis saya terhadap daerah tempat dilaksanakannya di Sumba Tengah, rata-rata siswa sudah mempunyai smartphone. Tentunya ini akan mendukung pembelajaran ini. Yang berikutnya materi dan isi. Materi seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa materi akan disusun dalam skala-skala kecil yaitu micro learning, dan tentunya akan disediakan satu e-learning ataupun satu sistem yang di dalamnya semua materi akan diisi di dalam e-learning dimaksud. Misalnya waktu kita kuliah adaptif itu ada satu website ya, website SID di mana materi bisa disusun dalam skala kecil. Nah, microlearning ini kan skala kecil yang dimaksud, misalnya materi-materi hanya disusun dalam satu poster, misalnya tentang makna tenun ikat ya disusun dalam satu poster, disusun dalam satu video singkat 1 menit, ataupun disusun dalam kalimat-kalimat highlight misalnya dan dibagikan. Jadi konsep microlearning seperti itu. Yang berikutnya materi yang disampaikan juga tentunya mempertimbangkan modalitas seperti yang kita sudah pelajari. Nah, yang terakhir itu bicara tentang evaluasi. Nah, evaluasi yang di sini yang saya rancang yaitu performance based assessment, yaitu penilaian berbasis kinerja. Jadi penilaian ini didasarkan pada sederhananya siswa akan dikondisikan untuk mengerjakan satu tugas ataupun proyek, karena ini ada kaitannya dengan project based learning. Nah, dalam mengerjakan tugas dimaksud tentunya ada rubrik penilaian ataupun ada kriteria penilaian yang akan mengukur, kalau dalam ide desain pembelajaran ini yang akan mengukur keterampilan abad 21 siswa ataupun pembelajar. Jadi kira-kira seperti itu ide desain pembelajaran yang
saya desain dan sekiranya bisa mendapatkan saran dan masukan dari Bapak Ibu dan juga dari Pak Yeri dan Pak Dedi. Selanjutnya mungkin dilanjutkan presentasi ya Pak. Saya komentar dulu. Oh oke. Pak Yeri mau komentar dulu Pak. Oke Pak. Silakan. Menarik tentang sarung. Sarung. Sarung ya? Sarung kan? Tenun. Oh, tenun ikat, tapi tidak mesti sarung kan ya? Ya, tidak bisa. Oke. Ini kan kurikulum muatan lokal. Ya. Nah, berarti sudah dipakai di sana. Belum Pak. Di SMA tempat apa itu belum ada. Oh, ini kok sudah ada desain pembelajarannya? Gimana maksudnya? Namanya desain pembelajaran untuk mata pelajaran Sumba. Ya, maksudnya gini, kurikulum muatan lokalnya di sana apa? Kurikulum muatan lokal di Sumba ya salah satunya tenun ikat ini ya, Sumba. Oh, ya berarti sudah ada dan diajarkan. Di SMA tempat nanti ide desain ini pembelajaran ini akan belum ada, masih kurikulum muatan lokal bahasa daerah kalau tidak salah. Ya berarti belum ada. Tapi maksudnya sudah ada di sekolah-sekolah lain sudah ada Pak. Sekolah lain sudah ada. Oh, kenapa sekolahnya tidak ada? Mungkin apa namanya kebutuhan sekolah masing-masing kan. Ya, karena kurikulum muatan lokal itu lebih cenderung pilihan dari sekolahnya ya. Kenapa kok tidak di? Mas saya gini, saya lebih akan mengatakan ya mending Anda mengembangkan yang lebih besar, yaitu kurikulum muatan lokal tenun ikat Sumba ini supaya ada kewajiban diajarkan di sekolah-sekolahan, seluruh sekolahan. Kalaupun ada tingkatannya untuk dasar, menengah, lanjut, nah bisa jadi kan dimasukkan ke sana. Saya malah ingin lebih besar dibandingkan hanya sekedar desain. Desain itu terlalu kecil buat umbu. Umbu itu orang besar, ngapain ngurusin desain pelajaran kecil seperti itu? Nah, itu komentar saya. Terus kemudian yang kedua, ini tingkat keunikannya akan tinggi. Tenun ikat Sumba. Mau dikaji apanya, ini masih salah satu payung penelitian besar ya. Karena di situ nanti ada keterampilan motoriknya juga kan. Ada keterampilan motoriknya juga. Oh macam ini banyak sekali makanya saya harapan saya sih ini adalah sesuatu yang besar gitu loh, jangan dibuat kecil. Kalaupun mau diusulkan ke pemerintah, wah ini lebih menarik lagi supaya tidak hilang budayanya, gitu ya. Oke, komentar saya terima kasih. Monggo Pak Dedi kalau ada, kalau nggak ada lanjut. Ya saya sedikit ya. Saya kira Umbu langsung melanjutkan saja yang tesis ya terkait masalah design thinking, menurut itu masih perlu diperdalam karena yang S2 itu masih terlalu sederhana ya. Keduanya tentang pedagogi yang memang ini dimasukkan, saya kira juga selaras ya dengan konsep berpikirnya design thinking itu ya, dimana kalau mungkin itu memang pembelajaran itu harus berpusat pada siswa dan betul-betul didasarkan pada kebutuhan siswa. Nah ini yang perlu, yang uniknya itu menurut saya di situ Pak Yeri, sebab memang saat ini walaupun ya tidak berkaitan masalah teknologi, ya kita bisa melihat bahwa strategi pembelajaran yang berpusat pada siswa itu harus dikembangkan lebih lanjut dan itu betul-betul dimulai juga di setiap istilahnya setiap kondisi ya, setiap kondisi yang ada di sekolah. Nah ini, tapi kalau memang nanti berbasis teknologi, katakan misalnya tadi dengan menggunakan blended, ikut saya tidak masalah ya, karena kita bisa mendesain itu. Cuman 3 hal tadi, konsep tadi ya, tentang satu tentang
design thinking, keduanya pedagogi, kemudian blended learning. Ini menurut saya bisa menjadi satu desain pembelajaran yang sangat baik ya, dan yang kaitannya dengan kurikulum muatan lokal atau istilahnya kearifan lokal. Nah, itu yang menurut saya perlu dikaji lebih lanjut ya oleh UMBU, dan ini bisa nanti bisa langsung ke ide desain penelitiannya. Tapi seperti saya katakan tadi, tolong analisis ya faktual tentang permasalahan yang sekarang terjadi di sana. Di mana ini tadi di Tenun Sumba Ikat Tengah, Pak. Sumba Tengah ya. Itu Iya. coba dianalisis lebih lanjut dan strategi pembelajaran seperti apa yang saat ini sudah dikembangkan dan mungkin perlu ditingkatkan tadi gitu ya. Saya kira itu dari saya ya. Saya monggo ini dilanjutkan, saya kira bagus sekali. Terima kasih. Oke, baik. Dilanjutkan presentasi selanjutnya, Pak Benjamin. Baik, ya, terima kasih. Mohon izin, Pak Eri, Pak Didi, sama teman-teman, saya bisa paparkan apa yang saya sudah desain di sini. Yang saya rancang di sini tentang model pembelajaran blended learning, karena situasi yang sedang saat ini di daerah-daerah pelosok yang di Timor Leste. Saya berbicara tentang keadaan di Timor Leste. Karena di Timor Leste itu baru merdeka, jadi semuanya masih di dalam konstruksi. Jadi di daerah-daerah pedesaan belum ada internet dan juga belum ada fasilitas yang lain. Makanya saya menggunakan, saya ambil model pembelajaran ini tentang blended learning, karena metode atau model pembelajaran konvensional itu harus tuangkan ke dalam digital, dan juga guru harus menggunakan teknologi digital ini sebagai didaktik supaya bisa mengajar kepada anak-anak itu, mereka bisa tahu bahwa penggunaan teknologi itu seperti apa. Dan yang di dalam desain ini, di dalam bagang ini saya desain tentang tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, strategi, dan hasil pembelajaran dan evaluasi. Jadi di dalam blended learning ini online dan offline. Jadi guru harus merancang materi pembelajaran itu sesuai dengan tujuan pembelajaran 421 dan juga menerapkan teknologi pembelajaran atau perangkat-perangkat teknologi yang ada itu harus dituangkan ke dalam strategi atau suatu rencana pembelajaran yang mereka rancang. Dan materi pembelajaran itu harus sesuai dengan tuntutan 421, karena kami di Timor Leste itu menggunakan kurikulum ECTS, maka pedoman-pedoman atau materi didaktik yang kami gunakan di sana itu semuanya dari Eropa, tidak sama dengan dari Indonesia. Karena dulu kan materi atau didaktik itu semuanya dari Indonesia. Jadi lebih mudah anak-anak belajar itu bisa mengerti. Tapi sekarang itu kita tidak tahu. Misalnya materi-materi yang misalnya kimika, fisika, ya,
sama matematika itu mereka rancang itu karena materi-materi itu kan terkait dengan rumus-rumus. Tapi mereka di dalam didaktik itu kebanyakan rumus-rumus yang ada itu mereka kasih hilang semua. Jadi hanya deskripsi saja. Jadi itu yang harus kita rancang sesuai dengan tuntutan pada satu supaya ke prospek ke depan itu mereka bisa ada bekal tentang sains karena ke prospek pembelajaran di dalam blended learning ini kita harus online sama offline itu kita harus bergandeng karena apa? Kita harus merancang sesuai dengan strategi yang ada, membuat kelompok-kelompok di dalam kelas supaya mereka bisa berkolaborasi, kerjasama, dan sampai hasil itu kita bisa mengevaluasi tentang sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Apakah metode yang kita gunakan itu sesuai dengan tujuan pembelajaran atau tidak. Itu yang saya paparkan. Terima kasih banyak. Saya mohon bisa masukan karena ini buat yang baru bagi kami karena semuanya masih dalam proses. Terima kasih. Silakan teman-teman kalau ada yang memberi komentar atau pertanyaan. Baik, silakan. Bapak dan Ibu. Ya, menarik Pak Benjamin. Benjamin deh. Jadi saya kepengen tahu hasilnya karena ini kan negara yang baru merdeka ya. Nah, mungkin fokusnya kita apa ya? Mungkin untuk pemerataan ini untuk perguruan tinggi. Perguruan tinggi? Ya. Oke, kalau perguruan tinggi mungkin untuk pemerataan pendidikan perguruan tinggi bisa jadi menjangkau di daerah-daerah terpencil ya. Gitu ya. Ya. Saya tunggu hasilnya, ini bagus ini. Karena saya rancang seperti ini, tujuan saya ini Prof. Dulu saya S2 itu saya penelitian tentang pengaruh penggunaan media internet, kontrol diri dan kontrol sosial terhadap sikap belajar mahasiswa. Jadi saya lihat hasilnya itu cukup baik. Karena ini saya mau rancang ini lagi, mau lihat rencana strategis yang guru-guru di lembaga pendidikan pakai itu seperti apa. Apakah teknologi yang sedang maju pesat ini mereka sudah menggunakan dalam rencana strategis mereka atau tidak. Ya, karena di Timor Leste itu tentang teknologi di dalam kurikulum itu tentang berbicara tentang teknologi itu belum ada. Kalau materi yang
multimedia itu ada, tapi berbicara tentang yang tentang keterampilan A21 itu belum. Jadi di sana itu anak-anak kita itu menggunakan perangkat-perangkat teknologi itu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Tidak ada satu orang pun yang suruh dia suruh bahwa kamu harus pakai yang ini, tapi mereka gunakan itu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Ya, itu. Ya. Pak Benjamin, ini sebenarnya dulu harusnya saya bimbing ya, tapi karena pandemi saya nggak ke Timur Leste lagi gitu ya. Tapi Pak Benjamin saya kira salah satu murid dulu mahasiswa saya di S2 di Timor Leste ya, yang juga di sini saya melihat Pak Benjamin potensi ya Timor Leste itu memang masih apa ya keadaannya masih menengah lah istilahnya, tidak belum bisa full online ya, karena memang jaringan di sana itu agak susah. Bagaimana kalau concern-nya itu Pak Benjamin lebih kepada e-learning-nya gitu. E-learning-nya gimana? Kemudian tadi salah satunya misalnya adalah multimedia gitu ya. Ke multimedianya bukan ke blended-nya gitu gimana? Supaya kalau di sana mereka sudah punya laptop semua atau belum? Kalau di perguruan tinggi itu mereka sebagian menggunakan telepon seluler, sebagian menggunakan laptop, Prof. Tapi laptop sudah istilahnya sudah umum atau belum? Sudah cukup, Prof. Cukup ya. Nah, kalau memang seperti itu ya itu saja dulu yang disasar. Karena kalau menurut kajian saya ya waktu pelatihan di OC kemarin ya 2 tahun ini, kelihatannya kalau berbasis internet itu teknologi internet itu rasanya masih kurang. Lebih baik ke medianya saja, ke e-learning di mana itu bisa nanti dimasukkan di laptop atau di HP. Menurut saya seperti itu. Jadi sehingga menurut saya penelitiannya yang Pak Benyamin ke pengembangan mungkin misalnya multimedia ya, atau bahan ajar yang nanti bisa dimasukkan ke dalam HP atau ke dalam laptop. Itu satu. Kemudian variabelnya saya kira tadi masih bagus ya, masalah sikap itu misalnya, atau kepada unsur-unsur yang memang ada C4-nya gitu ya, misalnya pemecahan masalah atau berpikir kritis. Menurut saya itu yang bisa Pak Benyamin. Kita memang tidak menutup mata ya, memang kondisinya seperti itu di sana sehingga. Cuman ya tetap bahwa di dalam pembelajaran tentang desain pembelajarannya di tab, kalau bisa tetap mengacu kepada hal yang sifatnya mutakhir ya, seperti strategi pembelajaran yang dipakai adalah berbasis teknologi walaupun sederhana, ya media, bahan ajar atau apapun. Kemudian keduanya hasil belajarnya itu lebih ke hal yang sifatnya salah satu dari komponen dari C4 atau apapun yang itu bisa dikembangkan lebih lanjut sehingga kemutakhirnya tetap saja ada gitu Pak Benyamin ya. Coba dipilih kira-kira apa. Kira-kira multimedia dengan apa, misalnya berbasis gamifikasi kah, atau berbasis peta konsep, atau berbantuan apa, saya kira bisa saja bisa dikembangkan. Artinya bahwa multimedia itu tidak hanya polos gitu ya, tapi mungkin ditambahkan hal yang lebih inovatif sehingga nanti muncul novelty-nya lebih bagus. Nah itu nanti kajian-kajian Bapak lebih ke sana gitu ya, sumber-sumber misalnya rujukan untuk publikasi yang dari jurnal itu, Clarida mencari kira-kira multimedia berbasis apa gitu ya, atau berbantuan apa yang mungkin kita bisa ditelusuri sehingga itu menjadi strategi pembelajaran yang Bapak andalkan untuk misalnya meningkatkan kemampuan kritis atau misalnya keterampilan pemecahan masalah atau misalnya hal-hal yang lebih tinggi lagi gitu kan. Kemudian ditambahkan satu variabel untuk moderatornya ya. Saya kira seperti itu Pak Benjamin, mudah-mudahan bisa terwujud. Baik, Prof. Terima kasih. Jaringannya kurang. Tahun 2019. Ya, 2019. Bukan 2019, Prof. 2020. Ya, 2020. Saya S1 kimia.
Begini. S2-nya. S2-nya TEP. Oh, S2-nya. Ya. Pak Dedi sama Prof. Pung yang ngajar saya. Di sana. Ya, itu kalau saya tertarik. Kontrol sosial terhadap sikap belajar siswa. Itu Kuantitatif analisis faktor. Analisis faktor. Yang mungkin sekarang apa itu lebih ditingkatkan ini ya kesulitannya. Yeah. Ya sudah, lanjutkan. Oke, lanjut ke Romo. Oke, terima kasih. Saya berdiri. Ini Pak Don, kalau presentasinya nggak bagus, nggak usah aja. Terima kasih, Ede dan Mas Pagi. Pagi. Saya kasihkan saya sudah ada presentasi. Saya konsep saya adalah pendidik nilai. Tadi sudah disebutkan. Hasil saya di sekolah yayasan P3M. Yayasan ini sudah lama tapi belum mempunyai nilai-nilai yang ditetapkan secara bersama-sama untuk diterapkan. Beberapa tahun nanti mereka sudah berumur itu. Nilainya ada 3 yang akan ada. Tapi secara perancangan itu pelaksanaan dalam penerapan belum ada. Saya maksudnya sama seperti itu dan jadi saya rasa tidak Itu banyak. Ya. Nggak kedengaran ya suaranya? Ya. Oh, udah sekarang kedengaran. Ya silakan. Udah pakai ini aja. Lupa. Oh iya ya. Terima kasih sudah diingatkan. Jadi kontennya, isinya adalah ini. Unggul, kasih, peduli. Unggul ini tentu saja semua orang ingin unggul. Entah itu lembaga atau secara pribadi. Cuman itu harus diimplementasikan, diberitahu kepada anak-anak itu supaya mereka mempunyai pilihan ke sana. Lalu tujuan pendidikan nilai ini saya buat 3. Kalau disingkat itu EGO, aims, goals, and objectives. Pembelajar mengetahui prinsip dan nilai-nilai yang berlaku secara umum. Itu pasti itu dan wajib. Nah, secara tujuan, goalsnya pembelajar mendapatkan materi topik khusus yang akan dipelajari dan berusaha untuk memahaminya, yaitu unggul, kasih, peduli ini. Lalu objektifnya adalah pembelajar mempraktekkan pemahamannya dalam kehidupan nyata, di kelas, di rumah, masyarakat, dalam rentang waktu, hari, bulan, dan tahun. Nah, itu nanti ada hubungannya dengan evaluasi ini.
yang poin ini. Lalu sumber belajar saya kasih ya, saya buat tiga kategori yang seperti dia di rumusan tab kita, yakni using, creating, and managing. Menggunakan Google Sites untuk menyusun, menyalurkan, dan menyimpan materi, teks, dan audio video. Nanti hal ini yang nanti ada hubungannya sedikit dengan, bukan sedikit lagi, banyak dengan artikel review yang saya buat di bagian akhir pertemuan ini. Saya tidak melihat secara keseluruhan secara bersama-sama, tetapi satu persatu, yakni mulai dari sini. Setelah itu baru pendidikan nilai, setelah itu baru desain pembelajaran, setelah itu baru yang evaluasi dan lain-lain. Lalu managingnya menata Google Drive sebagai media pembelajaran, dan ini hubungannya dengan HP digital dan keadaan di sekolah tersebut yang juga menerapkan pemanfaatan media-media pembelajaran online dalam kelas. Lalu sistem pembelajaran ya ada, sebenarnya ini saya juga masih ragu ini apa ini masuk sistem atau tidaknya. Ada asesmen, penilaian, dan evaluasi. Yang ini ada hubungannya dengan kolaborasi dengan yayasan, guru, orang tua, masyarakat, dan teman dalam hal penilaian, dan juga nanti melihat apakah nilai-nilai yang sudah dibelajarkan itu muncul tidak dalam diri belajar itu. Itu desainnya. Berikutnya artikel reviewnya ada 3 artikel dan ada 3 buku yang tadi saya sudah sebut hubungannya dengan multisensor itu, yakni memanfaatkan teks, juga audio, dan juga video. Di sini ada satu artikel pertama inilah penelitian ini mensasar pelatihan untuk para orang tua. Jadi orang tua itu mereka lemah dalam hal pendengaran. Penelitian ini memberikan satu semacam teknik melatih supaya orang tua itu tidak tetap powerful dalam hal pendengaran. Lalu yang kedua ini, artikel yang kedua ini, bagaimana informasi itu diproses di dalam diri seseorang yang ingin belajar. Lalu maksudnya ini bukan seseorang, ini dalam semut itu apa namanya? Semut, insek, serangga ya. Dalam serangga. Jadi peneliti ini meneliti bagaimana serangga itu memproses sebuah informasi. Ya, dan oke, teman. Lalu yang ini tentang pemanfaatan ruang dalam pembelajaran. Lalu 3 buku ini, 2 yang pertama ini berbicara tentang bagaimana memproses informasi tentu saja dalam diri manusia. Sedangkan buku yang terakhir ini sekaligus memberi teguran bahwa jangan terlalu fokus lagi meneliti hal-hal yang berhubungan dengan multisensor dalam praktek pembelajaran di sekolah. Lalu ini di bagian akhirnya sebaiknya ditendang jalan. Ini buku yang baru saya dapat 2022 ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Ya. Pendidikan nilai ya. Nah, itu pembimbingnya mau pensiun. Nah, kayaknya pendidikan nilai juga harus pensiun juga. Gak ada yang bimbing soalnya. Kalau nggak percaya, tanyakan Mas Hugo. Apa itu yang S3 pendidikan nilai ya? Cuma 5 tahun. Nah, makanya kalau sekarang nggak ada yang bimbing itu nanti pendidikan nilai. Tapi bukan berarti itu hal yang lama ya. Cuman coba untuk yang ke atas itu unggul, kasih, peduli.
Itu kontennya kan ya, bukan yang akan diraih oleh pembelajar. Bukan kontennya. Kontennya. Tapi harapannya mereka. Bukankah unggul itu adalah orang yang akan menjadi unggul, Tidak. orang yang penuh kasih dan orang yang penuh peduli? Kenapa itu jadi konten? Konten yang nanti mengarahnya ke sana. Konten yang nanti mengarahnya ke sana. Nah, bagaimana caranya arah ke sana itu menjadi unggul, kasih, peduli? Kira-kira kontennya apa yang dikasih? Kontennya tentu saja ya. Contoh saja, kita kalau mau mengajak seseorang untuk misalnya mengasihi, berarti ada contoh video orang yang menyebarkan di, atau mereka diajak, anak-anak itu diajak untuk pergi ke suatu tempat yang misalnya praktek kasih itu dilaksanakan. Saya ingin jadi programmer. Ya. Saya ingin unggul. Saya ingin jadi programmer. Maka saya akan diberi materi A, B, C, D, E, F, G. Saya akan unggul. Maka saya diberi materi. Tentu itu hasil itu. Bukan konten. Ya, itu komentar saya. Terima kasih, Pak. Oke, makasih. Saya bisa share sebentar, Pak Don. Satu tayangan saya dari saya silakan diterjemahkan, dan itu mungkin bisa cocok dengan konsep ide penelitiannya Pak Don. Silakan terjemahkan sendiri. Apalagi ini kaitannya dengan pendidikan nilai karakter. Pertanyaan saya adalah, pendidikan karakter itu bisa diajarkan atau tidak? Atau sebaiknya seperti apa? Dicontohkan mungkin. Ayo, kira-kira gambar ini bisa memberikan semacam ide enggak untuk kaitan dengan pembelajaran karakter? Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Tentu saja pendidikan nilai itu bukanlah sesuatu yang dalam bentuk materi susunan yang diajarkan, tapi itu dibentuk. Ya. Dibentuk di dalam suatu kepada pribadi anak-anak itu. Oke, yang kedua. Berarti apa? Sehingga strategi pembelajarannya harus seperti apa? Apakah masih harus istilahnya menumbuhkan harapan pada guru, atau di antara mereka saling membelajarkan? Oh iya, tadi di dalam salah satu poin terakhir tadi saya tersebutkan kolaborasi. Jadi pendidikan nilai itu ya pertama-tama bukan dari gurunya, tetapi sesama teman mereka, dengan relasi mereka dengan guru, dengan teman, dengan karyawan, dengan itu masyarakat luas. Oke. Nah, itu yang perlu Pak Don cari, ya. Jadi saya sangat senang kalau itu pendidikan nilai masih tetap menjadi satu concern kita di TEPJAH, karena memang itu tidak pernah hilang. Ya. Cuma, kita harus bisa memilih dan menentukan strategi pembelajaran seperti apakah yang paling cocok untuk pembelajaran karakter atau nilai. Yang paling kita harus pahami bahwa karakter itu tidak bisa diajarkan. Kalau bisa kan harusnya diteladani, dipraktekkan, kan gitu ya, dievaluasi secara mandiri, dan kemudian dikembangkan gitu. Nah, konsep itu coba dijadikan temuan untuk mencari strategi yang paling cocok dengan konsep bahwa pendidikan karakter itu harus bisa saling membelajarkan. Tadi ada kolaboratif, saya kira bagus. Nah, coba cari itu ya. Itu saja dari saya. Semoga sukses. Terima kasih, Pak. Yuk. Baik, selanjutnya Mas Moko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih kesempatannya, Embu, Pak Dedi, Pak Hendri, Pak Yeri. Saya sedikit akan menyampaikan tentang berangkat dari kebingungan saya sebenarnya. Karena saya ini seorang pemikir, semuanya ada di pikiran aja, tidak bisa ditulis maksudnya. Jadi hanya di awang-awang.
Ketika saya mulai membaca dari artikel satu artikel, saya semakin bingung tentang apa itu smart learning environment ya. Saya ingin mengembangkan sebuah desain lingkungan belajar yang menurut saya smart. Tapi dari beberapa artikel yang saya baca itu, sebentar, enggak di, saya share sendiri enggak apa, saya share. Dari beberapa artikel yang saya baca itu tidak ada definisi yang sahih, istilahnya sahih tentang apa itu SLE ya. Jadi setiap peneliti itu mempunyai definisinya sendiri. Peneliti A itu seperti ini, peneliti B itu seperti ini. Akan tetapi itu akan mengerucut pada suatu hal. Istilahnya di sini seperti Mayer pada tahun 2013 menyebutkan itu inti dari smart learning itu didirikan dari dua hal tipe teknologi. Yang pertama adalah smart device, yang kedua adalah intelligent technology. Jadi apa itu smart device? Jika kita merujuk dari artefak atau jejak-jejak teknologi yang sudah ada yang menunjukkan eksistensinya itu terkait ubiquitous learning atau ubiquitous computing, terus artificial intelligence, lebih simpelnya lebih ke IoT juga, terus atau yang terbaru yang mungkin ya terbaru-baru ini kan seperti Google mengembangkan Google Glass, terus ada smart watch, seperti itu untuk ke ranah smart device-nya. Sedangkan untuk intelligent technology sendiri itu seperti cloud computing, learning analytic atau big data, yang lebih berfokus bagaimana pembelajaran itu dapat ditangkap, dapat dianalisis, dapat diarahkan, dan semuanya itu untuk meningkatkan pembelajaran. Serta bagaimana teknologi itu mendukung pengembangan pembelajaran dan dapat dipersonalisasi dan bersifat adaptif bagi masing-masing individu. Nah, itu dari Mayer. Sedangkan Zhu itu menjabarkan beberapa komponen penting dalam smart learning ya. Itu ada 10 kunci jadi katanya itu. Yang pertama ada location aware, kedua context aware, yang kedua ada social aware, yang keempat ada interoperable, 5 seamless connection, 6 adaptable, 7 ubiquitous, ke-8 will record, 9 natural interaction, dan yang terakhir adalah high engagement. Jadi dari Zhu menjelaskan ada 10 kunci tentang bagaimana mengembangkan sebuah smart learning ya. Terus Bapak kita Michael Spector itu menganggap bahwa lingkungan yang smart atau lingkungan belajar yang smart itu hanya ada tiga komponen utama. Yang penting efektif, efisien, dan menarik. Di situ saya semakin bingung. Seperti apa sih sebenarnya wajah dari smart learning environment itu? Terus pada tahun 2015, Huang mendefinisikan ada 3 kunci tentang SLE. Yang pertama adalah tentang berkaitan tentang context aware, yang kedua adaptive support, dan yang ketiga adalah adaptive interface. Dari beberapa artikel yang saya baca itu lebih gimana ya? Lebih ke bagaimana seseorang belajar itu bisa tercipta suasana yang adaptif, personalized, dan bisa mengakomodir tentang perbedaan masing-masing individu, baik dari modalitas, terus baik dari gaya belajar, konteksnya, situasi dan kondisi lingkungannya di mana belajar. Saya mengerucutkan seperti itu. Mungkin ini masih sejenis gambaran umum yang saya yang rencana akan saya kembangkan. Jadi di sini ada 4 komponen utama. Yang pertama adalah innovative teacher, kedua ada smart learning environment itu sendiri, dan
sejajar dengan smart pedagogi, dan di situ akan bisa menghasilkan ke smart learner. Jadi untuk innovative teachers itu ada beberapa hal ya. Ada perannya dalam artian ketika seorang guru itu dalam pembelajaran itu ada perannya. Beliau sebagai fasilitator, beliau sebagai desainer pembelajaran, beliau juga bisa menjadi seorang tim teaching. Dalam peran teknologi sendiri, guru bisa berperan sebagai trainer. Terus dalam konteks sosialnya, seorang guru akan menjadi seorang komunikator, dan dalam sebuah pembelajaran pastinya akan terjadi sebuah organisasi ya. Di situ peran guru bisa menjadi seorang tim koordinator begitu. Sedangkan untuk smart learning-nya nanti itu akan tersusun dari beberapa tentang ya pengkayaan strategi dan metodologi, terus pengkayaan asesmen, terus education role ini juga merupakan hal yang penting. Kenapa? Karena kita memiliki induk ya, induk pendidikan yaitu kementerian. Jadi kita tetap harus memahamkan tentang apa yang akan menjadi peran dari pendidikan itu sendiri, dan yang terakhir adalah yang jelas seperti kita adalah teknologi embedded. Untuk smart pedagogi sendiri sebenarnya terhubung dengan smart learner. Di situ dalam smart learner itu terdapat empat hal yang harus dikuasai oleh pembelajar. Yang pertama adalah basic knowledge dan core skill sebagai istilahnya kemampuan dasar dan inti dari setiap keilmuan ya mungkin. Terus yang selanjutnya adalah comprehensive ability. Ini terkait tentang bagaimana dia berpikir kreatif, berpikir inovatif, terus kritis, critical thinking, mungkin lebih ke arah kecerdasan abad 21. Untuk personalized expertise, yang ketiga itu adalah terkait tentang kemampuan individu, terkait pemanfaatan ICT, terus meregulasi diri, terus setelah itu lebih kalau saya baca lebih ke bagaimana dia meregulasi diri tentang belajar dan mengkaitkan tentang pengoperasian tentang teknologi. Dan yang terakhir adalah collaborative intelligence. Collective intelligence ini berkaitan dengan komunikasi, berkolaborasi, dan bagaimana bekerjasama dalam tim. Untuk muaranya sendiri, saya masih bingung. Arahnya ini mau ke arah learning outcome ataupun capability. Saya masih berpikir bagaimana arahnya nanti. Sedangkan saya masih dalam rancangan smart learning environment-nya itu masih mencoba dan terus mencoba membaca dari artikel, dari buku, dan sebenarnya seperti saya berdiskusi dengan Pak Henry di Handbook of Research itu di yang edisi kelima itu sudah dinyatakan sebagai smart learning, tapi saya belum bisa memahami, belum bisa mendapatkan ruh dari buku itu. Mungkin saya harus banyak belajar lagi tentang belajar dan membaca untuk menyempurnakan tentang desain atau rencana penelitian ke depannya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, mungkin tambahan dari teman-teman ataupun hal yang perlu kita diskusikan termasuk dari Pak Dedi ataupun Pak Yeri, monggo, terima kasih. Ya, silakan dari teman dulu. Belum. Saya belum. Hewannya belum. Ayo. Baik, silakan Pak Dedi. Oh, langsung. Oke, makasih. Ya, baik. Kok saya kira udah bagus analisisnya ya, walaupun memang masih kesana ke sini fokusnya. Tapi menurut saya dua hal tadi pilihan, menurut saya apa tidak ke kapabilitas ya. Artinya bahwa konsep ini itu nanti bisa menghadirkan semacam pola gitu ya, semacam pola atau tahapan belajar ya yang bisa dikembangkan oleh anak sendiri. Karena kaitan ini kan besar masuk ke artificial intelligence atau mesin learning gitu dan sebagainya. Kalau misalnya ke kapabilitas,
Maka kan di dalam konsep artifisial itu kan ada 4 hal yang harus bisa dilakukan oleh siswa atau pembelajar dalam hal mengembangkan satu konsep atau istilahnya produk tertentu. Ya, di dalam artifisial itu kan ada 4 tahapan. Bahwa pertama, kalau seseorang itu bisa memecahkan masalah dengan menciptakan lingkungan belajar yang smart gitu, itu harus kemampuan searching dulu. Nah, di dalam searching itu ada 3 hal yang bisa dikembangkan, yaitu tentang blind search, ada heuristic search, kemudian ada probabilistic search, di mana ini adalah di mana siswa mengidentifikasi ya permasalahan-permasalahan kaitan masalah pengumpulan data secara keseluruhan, bahkan hal-hal yang sifatnya probabilistik yang memungkinkan satu masalah itu jelas gitu ya diperoleh. Nah, setelah searching baru kemudian ada reasoning gitu ya. Jadi kaitan dengan masalah istilahnya penegasan apa yang harus akan dilakukan, bagaimana cara memecahkan masalahnya. Nah, itu ada semacam aturan-aturan yang harus dilakukan, seperti misalnya rule base gitu ya, berdasarkan aturan, ada case base, ada Fuji learning, bahkan ada sebenarnya hal yang sifatnya uncertainty gitu ya. Nah, yang ketiga adalah tahapan berikutnya setelah anak-anak itu searching, kemudian reasoning dengan menghadirkan satu formula yang akan dilakukan, maka ada planning, ada pelaksanaan rencana untuk bisa bagaimana itu bisa diwujudkan dalam bentuk aktivitas tertentu, dan terakhir adalah tentang learning, tentang refleksi bahwa apa yang sudah diplan itu kemudian dikerjakan apa berhasil tidak, maka dia harus bisa melihat itu ya sebagai supervised learning atau unsupervised learning, bahkan disebut katanya reinforcement learning. Saya kira bagus ya Mas Mas Koko. Cuman tadi tahapannya ya, apakah ke kapabilitas menurut saya. Ya. Jadi bagaimana dengan artificial intelligence memecahkan masalah atau membuat suatu produk tertentu itu didasarkan pada tahapan pola belajar yang 4 tadi, yaitu searching, ada kemudian reasoning, ada planning, kemudian ada learning. Nah, ini menurut saya bagus ini ya. Kira itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Dedi. Baik, terima kasih. Sana Andi Firdiansa Akif Wahyu Yasmil Farhan Noven Yajid dan jumlahnya 18. Ini jumlahnya 30. Siapa yang nggak ada? Yang nggak hadir masuk. Silakan Pak Noven. Saya percaya sih nggak ada. Nggak ada tadi. Jadi
Jadi saya akan coba langsung saja menyampaikan ide. Nah, model pembelajaran yang saya usulkan atau simpulkan adalah model tematik, ya. Nah, tematik merupakan pembelajaran yang mengedepankan tema, ya, dari beberapa mata pelajaran yang dijadikan satu. Nah, kenapa tematik? Karena dalam pembelajaran tematik itu berusaha membuat siswa atau pembelajar itu lebih aktif. Kemudian model pembelajaran yang interaktif, bahkan menggunakan alat peraga serta siswa diajak berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Ya, oleh karena itu untuk model pembelajaran ini lebih tepat pendekatannya adalah menggunakan game based learning. Ya, nah, cuman game yang dimaksud itu sebenarnya bukan game digital, ya, tapi game yang permainan-permainan yang memang bisa dikatakan konvensional, tidak dilakukan di dalam atau bentuk digital, ya. Nah, dari pendekatan itu tepatnya untuk strateginya adalah simulasi. Artinya gini Bapak Ibu. Jadi ketika ingin menyampaikan materi tertentu, biasanya siswa itu diajak untuk melakukan simulasi. Contoh misalnya diajak untuk olahraga dulu, ya. Nah, dari olahraga setelah itu baru diajak ke kelas, baru disampaikan tadi kenapa sih kok bola itu bisa memantul, kenapa bisa bisa dari atas terus turun ke bawah. Nah, itu semua dibahas setelah melakukan permainan tersebut. Makanya tematik itu sering disebut atau slogannya adalah dengan bermain saya belajar, gitu ya. Nah, strategi berikutnya ini apabila, karena kan tematik itu memang harus dilakukan secara langsung, gitu ya. Karena menggunakan alat peraga harus dengan lingkungan sekitar. Nah, bagaimana kalau seandainya dilakukan secara online? Nah, ini kebingungan ketika masa pandemi kemarin, ya. Nah, solusinya adalah atau strateginya adalah dikemas tematik ini dalam bentuk permainan digital, ya, atau game. Nah, game di sini memang secara, kalau lihat ragamnya memang banyak game, ya. Cuman sebenarnya secara garis besar game itu dibedakan menjadi dua, yaitu fun game dan serious game, ya. Nah, apa bedanya? Kalau serious game itu punya tujuan khusus, ya. Jadi bukan hanya sisi fun-nya saja, sisi senangnya saja, ya, tapi ada tujuan khusus. Nah, tujuan khusus ini biasanya digunakan untuk tujuan, misalnya dalam hal ini adalah tujuan pembelajaran, ya. Nah, jadi serious game, ya, selain sisi interaktif, serious game juga memiliki sisi imersif, sehingga pemain akan dapat masuk secara mendalam ke alur permainan yang dibuat, ya. Nah, jadi itu yang membedakan antara serious game dengan fun game. Nah, untuk metode tematik, ya, berdasarkan referensi yang saya baca itu seharusnya ada 10 metode dalam tematik, cuman menurut pakar pendidikan Indonesia, disesuaikan dengan kondisi pendidikan yang ada di Indonesia, itu metode tematik hanya
apa istilahnya? Dijadikan cuma 3 saja. Yang pertama adalah pembelajaran jaring laba-laba atau disebut spider webbed, kemudian pembelajaran terpadu atau integrated, kemudian pembelajaran keterhubungan atau connected. Nah, pembelajaran spider webbed itu metode pembelajaran yang di dalamnya terdapat beberapa mata pelajaran yang dikaitkan dalam satu tema, ya. Dan setiap mata pelajaran tersebut diajarkan seperti biasa menggunakan jadwal pelajaran. Kunci utamanya adalah kesepakatan tema yang digunakan, ya. Jadi tema apa, kemudian kaitannya dengan mata pelajaran apa saja, ya. Nah, kemudian integrated, ya, metode pembelajaran yang dilakukan dengan mengaitkan beberapa mata pelajaran dalam satu tema tanpa ada batas satu pelajaran dengan pelajaran lainnya. Ya, satu subtema dilaksanakan setiap hari tanpa jadwal pelajaran, tetapi penekanan pada jam pelajaran. Ya. Nah, kemudian berikutnya adalah pembelajaran connected atau keterhubungan. Nah, dalam satu mata pelajaran yang menggunakan tema untuk mengaitkan subbab yang satu dengan yang lainnya. Ya. Dalam pengertian lain, model pembelajaran keterhubungan didasari pada anggapan bahwa butir-butir materi pembelajaran dapat dipayungkan pada satu induk pelajaran tertentu. Ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada tambahan dari Bapak Ibu atau Pak Dedi dan Pak Yeri? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pola dasar ya tematiknya. Baik, karena waktu kita terbatas, mungkin langsung saja kepada Pak Yeri dan Pak Dedi. Oke. Mungkin saya sedikit. Kawasan riset ya, dengan nggak perlu terikat dengan dogma-dogmanya pemerintah, begitu ya. Nah, kalau saya sih simpel. Game-based learning, jenisnya ada role playing game, sesuatu yang menarik. Oke, silakan Pak Dedi. Silakan Pak Dedi. Oke, ini di SD atau di mana Pak tematiknya? Di mana? SD. Oke, kira-kira anak-anak SD itu bisa nggak bermain peran? Bermain peran dengan menggunakan teknik bermain peran. Karena selama ini ya tematik itu lebih banyak diajarkan ya, tidak lebih pada bagaimana mereka sendiri merasakan ya apa yang mereka rancang, ada mereka kerjakan kemudian mereka evaluasi sendiri. Sehingga menurut saya role playing itu harusnya menjadi strategi yang bisa diunggulkan, tidak simulasi dan permainan digital saja gitu. Ini mungkin tantangan ya buat Pak Noven ya. Cuman Mbak, bagi saya konsep tematik itu harus berubah ya. Tematik itu kan memang secara kontekstual harusnya menyangkut apa yang memang dekat dengan anak. Sehingga menurut saya pembelajarannya pun ya pembelajaran yang memang harus dirancang sendiri, kemudian dimunculkan gagasan itu oleh dia sendiri, mencari bahan sendiri, dia kerjakan sendiri, pada akhirnya juga dia bisa menilai apakah bahan-bahan itu juga sudah dikuasai oleh sendiri. Ya, semuanya ke sana. Sehingga kalau simulasi itu kan masih tetap menyangkut aturan atau semacam tahapan yang harus dilalui oleh anak mengikuti aturan dari guru, pedoman guru. Permainan digital itu saya kira bagus, cuman hal yang paling pokok dalam tematik apakah bisa nggak dilakukan secara dengan pola pembelajaran yang dipusat pada anak itu ya lebih banyak gitu ya, lebih memunculkan inisiatif, prakarsa, tahapannya desain belajar sendiri, sampai pada evaluasinya yang bisa memperlihatkan bahwa dia puas atau tidak puas itu berdasarkan apa yang menjadi kriteria dirinya sendiri. Itu saja dari saya, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Dedi. Baik, terima kasih Pak Dedi, Pak Yeri, dan Bapak Ibu semua. Dengan demikian berakhirlah kuliah kita hari ini.
Semoga kita tetap sehat-sehat selalu, apalagi sudah PKKM ya, diberlakukan PKKM ya. Tetap jaga kesehatan dan selamat pagi Pak Dedi dan Oke, juga semuanya makasih ya. Sampai ketemu lagi insya Allah minggu depan. Terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kasih Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.